Dapat memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kurniawan. Saya Lale. Saya Neti Aulia. Saya Amina Rodada. Baik, hukum Newton. Hukum 1 Newton. Jika resultan daya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak. Kurang atau GLD. Sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Contohnya, ketika sedang naik mobil atau kendaraan yang lainnya, jika mobil yang semula diam, kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi, jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, maka badan kalian akan terdorong ke depan. Nah, lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percikan sebanding dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sigma F sama dengan M dikali A. Contoh hukum 2 Newton. Batu yang memiliki massa berbeda jika ditarik, bentuknya akan terasa ringan menarik batu yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada batu yang massanya lebih besar, membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menarik batunya. Benda mengalami kecepatan berbanding lurus terhadap dia memiliki gaya berbanding terbalik terhadap massa benda. A sama dengan F per M. A ini dinamakan massa benda, M per S kuadrat. M gaya yang diberikan terhadap benda dinamakan E. Sedangkan F dan M massa benda dinamakan atau kilogram. Hukum 2 Newton, di mana percepatan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar gaya, dan semakin besar percepatan yang dialami benda tersebut. Jika massa benda semakin besar, percepatan benda semakin kecil. Secara matematis, contoh hukum Newton dapat ditunjukkan oleh soal berikut. Di mana perkiraan percepatan yang dialami benda itu per kilogram dan gaya tariknya itu 30 Newton. Penyelesaiannya di mana A sama dengan S per M, A sama dengan 30 per 2, A sama dengan 15 per 2. Hukum 3 Newton. Jika suatu gaya langsung diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. F aksi sama dengan F reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Ini hukum 3 Newton. Ketika kita menggunakan kaki ke sana, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong tertentu. Gaya yang selanjutnya kita berikan ke tanah, ini adalah gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kita lakukan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita, membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga membuat kita dapat berjalan ke atas.
kilogram. Perkiraan besar gaya atau F, yang dimana A sama dengan 2 M plus S kuadrat. Penyelesaian gaya F adalah titik yang dimana M sama dengan 20 kilogram, maka menggunakan rumus A sama dengan F per M atau M sama dengan M kali A, yang dimana F sama dengan 20 dibagi 2, F sama dengan 40 Newton. Gaya secara sederhana, sebuah gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang dilakukan. Jika kita melakukan dorongan, hasilnya tergantung dari besar dan arah kita mendorong. Jadi gaya memiliki arah dan besar. Dengan kata lain, gaya merupakan besaran vektor. Besarnya gaya dilihat dari besarnya percepatan yang dialami suatu benda standar pada lingkungan yang sesuai. Gaya sebanding dengan percepatan. Satuan gaya adalah Newton. 1 Newton sama dengan 1 kilogram massa per sekund. Di mana ada 4 jenis gaya fundamental, yaitu gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat. Kita dasar hanya mempelajari 2 gaya, di mana yang pertama ada gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Contoh. Gaya tarik, gaya Dorongan daya tarik. Terus ini gaya apa ya? di bawah massa. Nah, masa. Apa itu masa? Masa sebuah benda adalah sifat intrinsik dan merupakan ukuran yang menentukan seberapa sulitnya untuk mengubah kecepatan benda tersebut. Jadi masa yang besar diperlukan gaya atau dorongan atau tarikan untuk mengubah kecepatan benda. Masa suatu benda berbanding terbalik dengan kecepatan yang dialami. M rumusnya M kali 1 per A. M alfa 1 per A. Jika gaya sama dikerjakan pada 2 benda dengan massa berbeda M1 dan M2, maka M1 rumusnya M1 per M2 sama dengan A2 per A1. Di mana massa gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari. Gaya ini dinamakan berat badan. Di mana gaya yang paling Nah, di mana gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari adalah gaya tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Gaya ini dinamakan berat benda atau W jika kita menjatuhkan sebuah benda yang tekan ke permukaan bumi dan mengabaikan resistensi udara sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya karena gravitasi atau keadaan ini dinamakan jatuh bebas. Benda dipercepat ke bumi dengan percepatan 9,81 meter per sekon kuadrat
pada tiap titik di menggunakan kecepatan ini sama untuk semua benda, tak tergantung masanya. Kita namakan nilai kecepatan ini G dari hukum kedua Newton. Kita dapat menulis gaya gravitasi Fg pada benda bermasa m sebagai Fg sama dengan ma. Dengan menggunakan a sama dengan g dan menulis W gaya gravitasi, kita dapatkan W sama dengan Fg. Hukum satu Newton. Jika ada setangga A sama dengan Z dan M sayang ditambah M2, maka A sama dengan M yang kita. Contoh soal perhatikan gambar berikut. Memang dinilai di benda pertama benda kedua 3 kilogram ditarik dengan bedanya sebesar 50 Newton. Cara penyelesaiannya menggunakan rumus A sama dengan F per M1 plus M2, maka A sama dengan 50 per 7 plus 3, A sama dengan 50 per 10, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.